Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah membaca Dr. Ahmad Syaiful Rahman MPD, teman-teman TBC yang saya banggakan, dan juga rekan kelompok saya Lita Rifatul Inayah dan juga Mutia Nur Azizah Ridwan. Baik, saya Arsi Saharini Joang sebagai moderator kelompok 4 akan mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah membaca yang berjudul Membaca Ekstensif. Baik, langsung saja kepada materi pertama, yaitu tentang pengertian membaca ekstensif yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saudari Lita Rifatul Inayah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan apa sih membaca ekstensif itu. Jadi, membaca ekstensif adalah membaca secara luas, atau bisa didefinisikan, membaca ekstensif adalah membaca sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat. Jadi, membaca ekstensif juga dapat diartikan membaca kilat atau membaca secara cepat, gitu. Nah, membaca ekstensif itu juga mengasah kemampuan membaca kritis kita. Jadi kemampuan pemahaman kita itu jadi meningkat gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuan membaca ekstensif itu untuk kita mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman, tapi dalam durasi yang singkat. Jadi kita membaca ekstensif itu kayak baca poin-poinnya aja gitu, yang penting-pentingnya aja. Jadi membaca ekstensif itu tidak membaca secara rinci atau secara detail. Terus si pembacanya juga itu diberikan kebebasan untuk apa sih yang bakal kita baca gitu. Dan membaca ekstensif juga nggak langsung bisa. Jadi kayak harus ada latihan juga, kayak banyak-banyak membaca gitu. Banyak-banyak membaca deh pokoknya. Jadi kita tahu mana yang harus dibaca, mana yang penting, mana yang pokok dalam topik tersebut, atau yang nggak usah kita baca gitu. Begitu teman. Nah, terus ada prinsipnya juga dalam membaca ekstensif itu. Yang pertama, kita harus tahu topiknya dalam bacaan tersebut atau dalam teks tersebut. Nah, terus yang kedua, bacaan tersebut juga bersifat mudah. Jadi kayak kata-katanya itu mudah dipahami. Nah, terus yang ketiga, membaca ekstensif itu bersifat individu atau diam. Jadi kita bacanya nggak membaca secara nyaring, tapi membaca secara diam. Teman-teman, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Lita Rifatul Inayah yang telah menjelaskan tentang pengertian membaca ekstensif. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi membaca ekstensif yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudari Mutia Nur Azizah Ridwan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita klasifikasi membaca ekstensi. Yang pertama ada membaca survei. Membaca survei ialah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambar umum, ihwal isi, serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak kita baca. Oleh karena itu, dalam praktik pembaca hanya sekedar melihat, meneliti, dan menelaah bagian bacaan yang dianggap penting saja. Misalnya judul, nama pengarang serta biodatanya, daftar isi, judul-judul bab, beserta subbab, daftar indeks, atau daftar-daftar buku rujukan yang akan dipergunakannya. Kemampuan membaca survei ini penting dimiliki oleh setiap pelajar, khususnya para mahasiswa agar dapat membaca secara efisien dan efektif. Pun demikian, untuk memiliki jenis keterampilan membaca ini bukan hal yang mudah. Faktor pengalaman, latar belakang, penguasaan bidang ilmu, serta ketangguhan merupakan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan seseorang memiliki kemampuan membaca survei ini. Kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat atau memperhatikan bahan tertulis untuk mencari atau mendapatkan informasi secara cepat. Skimming ini sebagai membaca layap, yakni membaca dengan cepat untuk mengetahui isi namun dari suatu bacaan dan bagian-bagian. Sedangkan dalam skimming disebutkan sebagian kegiatan membaca secara cepat dan efektif serta bertujuan. Definisikan skimming sebagai keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Menurutnya, skimming
antara lain dapat diperlukan untuk kepentingan yang pertama, mengenal topik bacaan, yang kedua, mengetahui pendapat orang lain, yang ketiga, mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan, yang keempat, mengetahui organisasi tulisan, dan yang kelima, penyegaran terhadap bahan bacaan yang pernah dibaca. Membaca dangkal. Membaca dangkal atau supervisor reading pada dasarnya merupakan kegiatan baca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dan tidak terlalu mendalam. Jenis ini biasanya dilakukan bila kita bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Oleh karena itu, jenis bacaannya pun betul-betul merupakan jenis yang ringan. Misalnya, majalah hiburan, cerpen, novel, dan sejenisnya. Hasil, membaca dangkal ini dilakukan dengan santai untuk mendapatkan kesenangan. Baik, terima kasih kepada Mutia Nur Azizah Ridwan yang telah memaparkan materi tentang klasifikasi membaca ekstensif. Pembahasan terakhir adalah mengenai faktor penghambat dari membaca ekstensif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat membaca ekstensif. Yang pertama adalah vokalisasi. Vokalisasi adalah membaca sambil bersuara atau mengucapkan kata demi kata yang akan dibaca. Dengan demikian, kecepatan baca akan sama dengan berbicara. Tahukah berapa kecepatannya? Sangat lambat, kira-kira cuma 120 kpm. Membaca dengan bersuara merupakan kebiasaan buruk yang dapat menghambat kecepatan membaca. Poin kedua yaitu subvokalisasi. Subvokalisasi adalah membaca dengan suara kecil di dalam hati. Kebiasaan ini hampir sama dengan vokalisasi. Bedanya, dalam vokalisasi suara berada di bibir, sedangkan pada subvokalisasi suaranya berada di dalam hati. Meskipun begitu, dampak keduanya kurang lebih sama, yakni kecepatan baca sama dengan kecepatan berbicara. Ketiga adalah gerakan bibir. Ada juga orang yang tidak bersuara tetapi bibir seperti orang yang berbicara dan melafalkan sesuatu. Kebiasaan ini berakibat sama dengan dua kebiasaan buruk yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk itu, sebaiknya jangan melakukan kebiasaan buruk itu ketika membaca. Poin keempat adalah gerakan kepala. Kebiasaan membaca sambil menggerakkan kepala dapat menghambat dalam membaca cepat. Disadari atau tidak, ketika membaca, kepala bergerak mengikuti kata demi kata dalam bahan bacaan. Yang kelima adalah regresi. Regresi adalah bergeraknya mata ke belakang untuk membaca ulang suatu kata atau beberapa kata sebelumnya. Jadi membaca ulang kata sebelumnya. Mungkin pernah membaca suatu kalimat atau paragraf tersebut. Coba bayangkan, jika dalam satu halaman saja melakukan 10-15 kali, tentu sangat banyak waktu yang akan terbuang. Maka dari itu, kebiasaan buruk itu sangat menghambat dalam membaca cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi makalah tentang membaca ekstensif dari kelompok 4 telah selesai dilaksanakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.